Bab 1721, Sueba suka memasak. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Karena Sukiankian dan yang lainnya sangat menuntut agar Zhang Yulu menjadi satu-satunya, Xia Ziki juga sangat terdiam. Tetapi mengingat beberapa orang mengatakan bahwa mungkin Zhang Yu memasak, dan beberapa orang hanya ingin memakan Zhang Yu untuk membuat telur orak-arik, Xia Ziki memutuskan untuk memberi Zhang Yu kesempatan dan meninggalkan beberapa hidangan sederhana atau hanya mengocok 2 telur, dan membiarkan Zhang Yulu pamer di depan beberapa gadis. Zhang Yu mendengarkan bisikan Xia Ziki, tetapi juga tidak bisa menahan tawa atau menangis. Ternyata saudari Xia ini menganggap keterampilan memasaknya sebagai kesempatan untuk pamer di depan para gadis, yang benar-benar membuatnya terdiam. Tetapi dia juga tahu bahwa masalah ini sulit dijelaskan, karena semakin banyak penjelasan, semakin kacau. Jadi dia tersenyum secara default dan meminta Xia Ziki untuk membuat hidangan rumit itu terlebih dahulu, sementara yang sederhana dibiarkan sendiri. Beberapa orang di Xia Ziki mulai sibuk di dapur. Meskipun keterampilan memasaknya bagus, karena ada begitu banyak orang yang datang untuk makan kali ini, tidak mudah bagi satu orang untuk sibuk. Untungnya, Han Jie dan Lu Cuirong juga ada di dapur lama. Dengan bantuan keduanya, hidangan keras Xia Ziki berangsur-angsur berjalan sesuai rencana. Wu Jie, sekelompok anak laki-laki, tentu saja tidak bisa berdiam diri. Dia membantu mengatur meja dan kursi, menyiapkan sumpit, dan menghabiskan sisa waktu dengan mengetuk piring dan mangkuk, siap untuk makan dan minum. Sayuran keras yang disiapkan dengan hati-hati oleh Xia Ziki dengan cepat diletakkan di atas meja satu persatu. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan memasak Xia Ziki masih bagus. Banyak hidangan yang memakan waktu dan tenaga. Tidak ada 2 kuas di tangan. Itu bukan sesuatu yang dapat dilatih pada tingkat biasa. Sampai hidangan keras dan hidangan enak itu diletakkan di atas meja, diikuti dengan memasak sederhana. Awalnya, Xia Ziki ingin meninggalkan Zhang Yu dengan telur orak-arik, tetapi Zhang Yu juga merasa gatal dan tentu saja ingin melakukannya sendiri. Xia Ziki tidak punya pilihan selain menyiapkan celemek untuk Zhang Yu. Itu adalah kesempatan baginya untuk membiarkannya menunjukkan tangannya dan menunjukkan kebaikan hati para gadis. Tapi yang disebut ahli menembak. Aku tahu jika ada. Keterampilan memasak Zhang Yu tidak biasa. Setelah mengambil pisau dapur, talenan dapat digambarkan sebagai pedang, dan orang-orang yang melihatnya terpesona, dan orang-orang yang melihat Xia Ziki tercengang. Pisau Zhang Yu luar biasa. Efisiensi 1 orang lebih cepat daripada 3 Xia Ziki bersama-sama. Ini membuat Ge Wenhui, yang hanya terkenal tetapi tidak pernah bertemu, tercengang. Aku tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Wu Fatzi biasanya benar. Keterampilan memasak Zhang Yu sangat tinggi. Apakah ada hal di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan? Diiringi dengan suara gemerincing di dapur, beberapa bahan orak-arik tersedia, tetapi adegan berikutnya membuat ketiga Xia Ziki tidak tahu harus berkata apa. Ternyata masakan Zhang Yu tidak membual. Ini benar-benar mengagumkan. Zhang Yu, yang memulai dengan sendok kuda, dapat dikatakan membalik ke atas dan ke bawah. Seluruh area dapur terbakar oleh api yang membubung ketika dimasak. Api bersinar, dan pemandangannya menakjubkan. Meskipun Xia Ziki tidak tahu bagaimana para koki utama hotel memasak ketika mereka memasak, mereka dapat memasak hidangan dengan sangat tampan. Saya percaya bahwa level Zhang Yu mungkin tidak mencapai level para koki hotel besar, tetapi seharusnya tidak terlalu jauh. Masakan Zhang Yu cepat. Kedua kompor membuka busur mereka ke kiri dan kanan. Tidak butuh waktu lama. Hidangan sudah siap. Makan malam yang telah direncanakan sejak lama ini akhirnya dapat dimulai secara resmi. Beberapa orang dewasa di Xia Ziki secara alami minum alkohol, dan Xia Ziki memiliki sekotak anggur merah yang dikirim oleh orang lain. Selain itu, dia jarang minum, dan sekarang dia hampir tidak bergerak. Dan Zhang Yu sekelompok siswa, Xia Ziki awalnya menyiapkan minuman. Namun, untuk merayakan keberhasilan ujian mereka, Wu Jie juga membuka dan juga menuangkan anggur merah. Ini secara langsung menyebabkan beberapa gadis tidak ingin minum lagi. Pada akhirnya, satu-satunya Ge Wenhui yang tidak siap secara mental untuk minum juga merasa getir dan mendapat segelas anggur. Kali berikutnya semua orang bersulang dan menikmati makanan di piring. Meskipun hidangan yang disiapkan oleh Xia Ziki semuanya adalah sayuran keras dan bahan-bahannya sangat segar,
orang harus mengatakan bahwa pintu masuknya langsung dirasakan oleh semua orang. Meskipun masakan Zhang Yu hanya beberapa tumisan kecil, tampaknya sederhana, tetapi keterampilan memasaknya juga merupakan tingkat tertinggi di negara ini. Di tempat sekecil kota Zonghai, saya belum pernah melihat master seperti itu. Cuaca, rasa, dan penampilan tidak sebanding dengan koki restoran kecil. Meskipun keahlian Xia Ziki juga bagus, baik dari segi warna maupun rasa, beberapa masakan tumis tidak lebih baik dari masakan Zhang Yu. Hanya bisa dikatakan tidak ada salahnya jika tidak dibandingkan. Xia Ziki jelas tidak lebih baik dari beberapa spekulan kecil Zhang Yu ketika dia melihat masakannya yang keras, tentu saja dia juga sangat terdiam. Han Jie juga sedang dalam suasana hati yang baik untuk makan. Dia dulu berpikir bahwa dia memiliki keterampilan memasak yang baik. Masakan gorengnya lebih banyak mengandung makanan babi daripada masakan Zhang Yui. Masakannya sangat digoreng, tetapi saya tidak melihat sesuatu yang istimewa. Tetapi ketika saya memutar panci, apinya sedikit lebih kuat dan momentumnya sedikit lebih kuat. Bagaimana masakan gorengnya bisa begitu lezat? Ya, Zhang Yu, bagaimana daging sapimu digoreng dan seberapa empuk? Han Jie berkata setelah memakan sepotong daging sapi dan merasakan bahwa pintu masuknya langsung terbuka. Zhang Yu tersenyum dan berkata, katakan rendam sebentar sebelum digoreng. Setelah direndam, ambil sedikit minyak sebelum digoreng, agar air dalam daging tidak mudah hilang saat digoreng. Saat digoreng, api akan besar dan berputar. Panci harus cepat, tumis di atas api, agar dagingnya panas merata. Jika Anda ingin memasak hidangan ini dengan baik, panas adalah kuncinya, dan Anda perlu menambahkan sedikit anggur putih. Daging sapi gorengnya akan empuk dan lezat, dan aromanya akan lebih istimewa. Sangat profesional, sepertinya saya hanya bisa memakannya. Saya melakukannya. Han Jie menyesap lagi, diikuti dengan ekspresi mabuk. Hehehehe, yang lain juga tersenyum ketika mereka melihat ini. Apa yang dipikirkan Han Jie saat ini? Beberapa dengan penasaran berkata, Zhang Yu, bagaimana hidanganmu digoreng dengan sangat baik? Apakah kamu pernah belajar memasak sebelumnya? Ya, lihat aku. Baru saja mengatakan ini, dia bereaksi lagi, dan mencoba menjelaskan, maksudku. Apakah kamu membuka restoran sebelumnya? Aku belum pernah membuka restoran di keluargaku. Tapi aku punya ide ini sebelumnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, oh, ini baru. Kalau begitu mari kita dengarkan. Han Jie menunjukkan ekspresi tertarik. Semua orang di ruangan itu mendengar kata-kata itu dan menunjukkan ekspresi yang mencolok. Secara khusus, Su Qianqian memiliki banyak kontroversi di kelas tentang mengapa Zhang Yu begitu banyak memasak. Penjelasan yang paling masuk akal tentu saja adalah bahwa keluarga Zhang Yu telah membuka restoran, tetapi masalahnya adalah semua orang tahu bahwa keluarga Zhang Yu belum membuka restoran, jadi pihak lain mungkin hanya hobi. Tetapi seorang pengganggu sekolah, hobinya adalah memasak, bagaimana menurutmu aneh? Zhang Yu tersenyum dan berkata, ketika saya tidak masuk sekolah menengah pertama, saya pernah menyajikan hidangan di restoran. Saya melihat koki yang memasak makanan dengan baik. Sejujurnya, saya sangat iri. Saya memikirkannya saat itu, saya ingin menjadi koki. Tetapi saat itu saya ingin memuja orang lain sebagai guru, dan mereka tidak menginginkan saya. Jadi saya hanya bisa belajar sendiri dari internet. Saya tidak menyangka bahwa saya cukup berbakat, bahkan ibu saya mengatakan bahwa menggoreng itu enak. Sebenarnya, jika saya tidak masuk sekolah menengah pertama, saya mungkin juga menjadi koki di restoran sekarang. Sangat menarik untuk memikirkannya. Untuk mengetahui hal ini, itu tidak mudah. Zhang Yu yang asli, ketika dia menyajikan hidangan di restoran, benar-benar memiliki ide untuk menjadi koki. Saya juga berpikir untuk memuja, tetapi saya terlalu malu untuk bertanya. Meskipun dia mengubah takdirnya kemudian, hal-hal pada saat itu masih tersembunyi di sudut pikirannya. Sekarang, ketika saya memikirkannya, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Beberapa orang di ruangan itu mendengar ini dengan ukuran kecil. Tidak, Zhang Yu, kamu dulu pergi ke restoran untuk menyajikan piring. Oke, sangat bagus untuk belajar. Aku juga pergi bekerja untuk merasakan hidup di musim panas. Aku memberimu acungan jempol. Han Jie tersenyum dengan acungan jempol dan mengikuti, tapi kamu belajar dengan baik. Kamu harus berkontribusi pada Xihua di masa depan. Menjadi koki bukanlah hal yang mustahil. Tapi itu membuang-buang bakatmu. Inilah intinya.
Kamu harus rasional. Zhang Yuwenyan memiliki ekspresi aneh, diikuti oleh senyum pahit, dan berkata, Tuan Han, kemana kamu ingin pergi? Aku tidak bekerja atau mengalami hidup saat itu. Aku tidak melakukan apa-apa di akhir ujian masuk. Itu benar-benar bekerja. Han Jie dan Xia Ziki tercengang ketika mereka mendengar ini. Han Jie tampaknya belum menoleh. Dia sedikit bingung, Zhang Yu. Kenapa kamu tidak mengerti maksudku? Kamu tidak lulus ujian pertama. Apa maksudmu tidak akan melakukan apapun setelah ujian? Zhang Yu tersenyum pahit dan berkata, aku hanya mendapat 200 poin di ujian masuk. Bagaimana mungkin aku bisa masuk ujian masuk pertama? Aku tidak ikut ujian masuk kelas 11. Aku benar-benar tidak melakukan apapun saat itu. Wu Jie tahu beberapa hal ini, dan wajahnya sama sekali tidak aneh. Tetapi Xia Ziki belum pernah mendengarnya, dan tentu saja tercengang. Terutama Han Jie, tampaknya dalam kesannya, Zhang Yu mengatakan bahwa Sueba telah meremehkannya dan bahwa dia hanyalah dewa pembelajaran. Bagaimana mungkin hanya 200 poin yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah menengah, lalu bagaimana dia masuk sekolah menengah pertama? Zhang Yu, karena kamu hanya lulus 200 poin di ujian masuk sekolah menengah. Bagaimana kamu bisa masuk ke sekolah menengah pertama? Han Jie buru-buru berkata. Pada saat ini, raut wajah Xia Ziki berubah, dan dia segera menarik teman-temannya. Bagaimanapun, hal semacam ini adalah urusan pribadi orang lain. Tidak sopan menanyakan urusan pribadi di depan umum. Terlebih lagi, hubungan antara beberapa orang tidak sebaik Zhang Yu sehingga mereka bisa bertanya kepada orang-orang tentang urusan pribadi mereka. Han Jie merasa bahwa Xia Ziki menarik dirinya dan merasa sedikit tidak cocok, tentu saja, wajahnya agak canggung. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak ada apa-apanya. Mengenai hubungan sekolah menengah pertama, tentu saja sulit untuk mengatakannya, terutama karena takut memengaruhi orang lain. Tetapi masalah belajar, ketika tidak ada apa-apanya, saya pergi ke sekolah menengah. Saat itu, karena beberapa kejadian tak terduga di rumah yang memengaruhi suasana belajar saya tidak belajar, dan nilai saya sangat buruk dan normal. Saya dapat masuk ke sekolah menengah pertama. Saya beruntung. Kalau tidak, saya mungkin tidak mengenal teman-teman sekelas ini sekarang. Semua orang di kelas 12 mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bagi semua orang, Zhang Yu adalah anggota terpenting mereka di kelas. Tanpa dia, itu bukan kabar baik bagi siapapun di sini. Terutama Su Qianqian dan Tan Xiaonan, mereka merasa sedikit tidak dapat diterima. Ketika Xia Ziki mendengar ini, dia melirik Han Jie dengan tidak senang, dan tentu saja dia tahu artinya. Itu yang harus disalahkan karena tidak menutup mulutnya dan bertanya kepada orang-orang tentang hal-hal pribadi ini. Han Jie mendengar ekspresi malu, lalu sedikit malu, dan berkata, maaf. Aku minum terlalu banyak dan bicara murahan. Aku menghukum diriku sendiri untuk segelas. Setelah berbicara, aku mengambil gelas dan ingin meminumnya. Jangan lakukan itu. Zhang Yu melihat ini dan menyela dengan tergesa-gesa, aku bilang tidak apa-apa. Guru Han terlalu mengada-ada. Lupakan saja. Tidak, bagaimana kamu bisa memanggilku Tuan Han? Namamu Ziki, semua saudari Xia, bagaimana kamu bisa menjadi Tuan Han? Tidak, kamu salah. Kamu juga harus menghukum dirimu sendiri. Ayo, cangkir ini mari kita lakukan. Han Jie tersenyum dan mengambil gelas anggur dan menabrak Zhang Yu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Han Jie minum kepalanya dan minum gelas anggur kosong itu ke arah Zhang Yu. Xiao Jie, kamu juga. Zhang Yu masih seorang siswa. Aku tidak bisa minum sebanyak itu. Aku ingin meminumnya untuk menemanimu. Kata Xia Ziki dengan ekspresi tidak nyaman. Itu tidak baik. Wajah Han Jie memerah, dan berkata, meskipun Zhang Yu masih seorang siswa. Tapi lihat tinggi badannya, jauh lebih tinggi dariku. Keluarlah dan katakan siapa yang dipercayai siswa itu. Zhang Yu, saudari Han, jangan berikan itu, kamu bisa mengurusnya sendiri. Xia Ziki melihat bahwa Han Jie memiliki segelas anggur di bawah perutnya, dan bahkan masyarakat keluar, dia sangat terdiam. Zhang Yu tersenyum dan berkata, saudari Xia, tidak ada, sebenarnya, saudari Han memberiku muka, aku terlambat untuk bahagia. Kakak Han, aku juga pernah melakukannya. Setelah berbicara, aku langsung meminumnya. Xia Ziki menggelengkan kepalanya dengan enggan, berpikir, dan berkata, kalau begitu aku akan minum denganmu.
Diikuti dengan meminum anggur di tangannya. Ketika Wu Jie melihat ini, mereka saling memandang, dan tidak mengatakan apa-apa selain minum. Pada akhirnya, bahkan beberapa gadis juga minum segelas. Meskipun anggur ini hanya anggur merah, Xia Ziki memilih anggur merah yang baik. Tentu saja, itu tidak sebanding dengan minuman anggur biasa. Segelas anggur memiliki perut, apakah wajah orang-orang ini dan suasana di ruangan itu menghangat lagi. Setelah waktu yang lama, makan malam itu benar-benar menjadi sedikit etos sosial, dan semua orang mulai mendorong cangkir dan mengganti cangkir mereka. Tetapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Xia Ziki sebenarnya minum paling banyak. Awalnya, Xia Ziki sebenarnya berencana untuk minum lebih sedikit. Bagaimanapun, Zhang Yu dan yang lainnya adalah siswa. Belum lagi mereka tidak bisa minum, bahkan jika mereka bisa minum sedikit, itu hanya minuman. Tetapi siapapun yang ingin minum benda ini, jangan menempelkannya, itu tidak cocok, dan minum satu gelas demi satu. Pada awalnya, Xia Ziki juga membantu Zhang Yu untuk memblokir senjata. Siapa yang tahu bahwa itu ada di belakangnya, Xia Ziki lah yang menarik Zhang Yu untuk minum. Yang lain membujuk tetapi tidak mendengarkan, yang membuat semua orang sedikit tidak yakin harus berkata apa. Zhang Yu, datang dan temani Sister Xia untuk membuat gelas ini. Xia Ziki mengambil gelas anggur dan Zhang Yu mengeluarkan suara renyah dan meminum anggur merah di gelas itu lagi. Zhang Yu menghadapi dengan getir, dan melihat orang-orang di sekitarnya. Meskipun semua orang mengatakan bahwa dia telah minum terlalu banyak, Zhang Yu dalam kondisi yang baik. Bahkan jika orang-orang tinggi dan besar, mereka tidak akan meminumnya bahkan jika mereka tidak menggunakan ruang untuk menipu. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah fisik Xia Ziki yang kecil benar-benar cukup untuk bertarung dengan dirinya sendiri? Kenapa kamu tidak minum Zhang Yu? Bukankah kamu memberiku wajah untuk sia-sia? Xia Ziki meletakkan gelas anggur yang kosong, wajahnya merah dengan ekspresi yang sedikit tidak senang. Oke, jangan minum. Han Jie menyela saat ini sebagai gantinya, Ziki. Apakah kamu minum terlalu banyak? Atau apa, orang yang tidak pernah minum alkohol? Mengapa kamu berebut anggur hari ini? Siapa yang berebut anggur? Aku akan makan malam hari ini. Senang, apa yang terjadi dengan minuman dengan saudaraku? Xia Ziki mengatakan ini dan menoleh ke Zhang Yu. Zhang Yu, mengapa kakak dan kamu minum? Apakah ada yang salah? Tentu saja, Zhang Yu tidak bisa mengatakan apa-apa, bersulang, tidak ada yang salah. Kalau begitu aku yang membuat sia-sia. Setelah berbicara, aku mendongak dan minum lagi. Melihat ini, beberapa anak laki-laki dari Wu Jie ingin bergabung untuk minum. Tetapi menurutku itu tidak ada hubungannya dengan kedua saudara perempuan dan laki-laki itu. Terlebih lagi, mereka masih mahasiswa saat ini, dan jumlah alkohol yang mereka minum terbatas. Anggur merah di hadapan mereka dikatakan sangat banyak. Jika mereka meminumnya lagi, akan merepotkan untuk langsung pulang. Secara alami canggung saat ini. Untungnya, setelah Zhang Yu meletakkan gelas anggur, mereka juga melihat rasa malu beberapa orang, dan mengedipkan mata kepada mereka. Secara alami, mereka tidak mengangkat gelas. Xia Ziki sudah minum beberapa gelas anggur saat ini, wajahnya sedikit merah, matanya kabur, dan kemabukannya sangat jelas. Meskipun Lu Cuirong adalah agennya, karena keduanya baru bersama selama beberapa tahun sekarang, tidak mudah untuk mengaturnya terlalu lebar saat ini, tetapi tidak pantas untuk membiarkan pihak lain minum dengan cara ini. Saya hanya bisa menoleh untuk melihat Han Jie, bagaimana mengatakan bahwa pihak lain dan Xia Ziki juga teman baik, kali ini harus datang untuk membujuk dua kalimat. Han Jie belum pernah melihat Xia Ziki minum anggur sebanyak itu sebelumnya. Tampaknya dalam kesannya, pihak lain adalah tipe orang yang mengerutkan kening sambil memegang segelas anggur. Anda harus tahu bahwa Anda dulu minum sendiri. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa Anda mengubahnya? Selain itu, mengetahui hal itu, dia tidak akan menyebutkan minum. Dapat dilihat bahwa Xia Ziki menuangkan anggur ke dalam gelas anggur lagi, dan dia buru-buru berhenti. Ziki, mengapa kamu masih minum? Jangan minum, berikan aku anggurnya. Setelah itu, kita harus mengambil botol di tangan Xia Ziki. Apa yang kamu lakukan? Xia Ziki buru-buru menarik botol di tangannya, dan berkata dengan sedikit getir, jangan kamu mengusulkan untuk minum. Jangan berani-beraninya kamu mengurusku. Kesampingkan, aku ingin minum dengan saudaraku ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah itu,
Aku menatap Zhang Yu, dan berkata, kakak. Kakak menuangkanmu segelas. Jangan katakan, tidak, hari ini, kakakku harus punya muka, kamu harus memberi muka. Zhang Yu mendengar bahwa Xia Ziki bahkan keluar dari perkumpulan. Sejujurnya, dia menangis dan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan minum lagi dengan adikku. Tetapi aku ingin menjelaskan bahwa ini adalah minuman terakhir. Sekarang, meskipun anggur ini enak, tidak boleh serakah. Xia Ziki tertawa ketika mendengar ini, berkata, baiklah, mulut kecil ini berbicara, kedengarannya bagus. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Jika adikmu 20 tahun lebih muda, kamu mungkin juga mengejarmu. Petik 2. Hahaha. Semua orang di sekitarku mendengar itu semua tertawa. Meskipun semua orang tahu bahwa Xia Ziki mengatakan bahwa dia benar-benar minum terlalu banyak, tetapi aku dapat melihat guru Xia yang tenang, yang dapat menjadi begitu bingung setelah minum, menarik untuk dipikirkan. Tentu saja, meskipun Zhang Yu baru saja mengatakan bahwa dia akan minum lagi dengan Xia Ziki, tetapi kata-kata di atas meja anggur semuanya sama. Anda membicarakannya, ketika orang-orang mendengarkan, apakah mereka sangat serius atau dapat sedikit nyata, sulit untuk mengatakannya. Keduanya mengatakan bahwa mereka minum, dan berapa gelas yang mereka minum berturut-turut. Xia Ziki dihalangi oleh liandai milik Han Jie, dan dia dengan enggan setuju untuk meletakkan botol itu di tangannya. Satu juga merupakan minuman terakhir. Melihat ini, semua orang di sekitar merasa lega pada saat yang sama. Untuk mengetahui bahwa semua orang sebelum melihat saudari Xia ini adalah citra yang bermartabat, cantik, elegan, dan temperamental, mengapa Anda ingin minum anggur sebanyak itu secara pribadi? Nama yang elegan, tidak heran ada beberapa kotak anggur merah di rumah. Sederhananya, ini hanyalah jatah harian. Xia Ziki tidak tahu bahwa dia memiliki pertemuan langka selama ribuan tahun, tetapi dia dianggap sebagai pecandu alkohol, jadi setelah bangun, dia bersumpah untuk tidak pernah minum lagi. Setelah Xia Ziki menjatuhkan gelas anggur, matanya mabuk dan hanya ada satu jahitan yang tersisa. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Su Qianqian dan Tan Xiaonan di samping, tersenyum, dan berkata, Xiaonan dan Qianqian. Katakanlah kalian berdua sangat cantik. Ini layak, cukup untuk menjadi bintang. Apakah kamu berpikir tentang apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Kamu katakan dulu. Su Qianqian tersenyum pada Tan Xiaonan. Aku ingin menjadi aktor. Tan Xiaonan tersenyum. Menjadi aktor itu bagus. Xia Ziki mengacungkan jempol dan berkata, ketika nilai nominal dan sosok aktor adalah perangkat keras. Nilai nominal dan sosok Xiaonan benar-benar standar 100 poin. Kamu mengatakannya, kan, saudari Lu? Lu Cuirong menatap Tan Xiaonan, mengangguk dan tersenyum. Ya, Xiaonan benar-benar hebat. Aku sudah mendaftar dan menjadi teman sekelas di Akademi Film dan Televisi Beijing. Jika kamu butuh bantuanku selama ujian profesi, kamu bisa memberi tauku. Ambil nilai Xiaonan, aku jamin kamu bisa lulus ujian profesi. Terima kasih, Bibi Lu. Tan Xiaonan tersenyum. Hei, apa yang sedang dilakukan bibiku? Meskipun aku sedikit lebih tua dari Ziki, tapi aku masih muda. Sebenarnya, aku biasanya suka bersama orang muda sepertimu. Atau panggil aku kakak Lu. Baiklah, kakak Lu. Aku harus mengurusnya di masa depan. Tan Xiaonan tertawa. Tidak masalah. Lu Cuirong tersenyum seolah sedang berbunga-bunga. Sebenarnya, dia juga rumah cinta dan Wu. Orang-orang di rumah ini semuanya adalah teman sekelas guru Xiao Zhang yang terkenal. Bahkan tanpa bantuan sendiri, berapa banyak orang yang bergegas membantunya. Aku bisa naik ke kapal besar Zhang Yu dan mengatakan bahwa aku lebih bahagia daripada mengambil emas, bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Xia Ziki menatap Su Qianqian sambil tersenyum saat ini, dan berkata, Qianqian. Kamu belum mengatakan, apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Sebenarnya, wajah kecilmu, menjadi seorang aktor sama, sekali tidak masalah. Tidak mempertimbangkannya, Su Qianqian tersenyum dan berkata, dulu aku tidak ingin menjadi aktor. Aku harap aku bisa belajar hukum di masa depan. Aku bermimpi menjadi hakim. Hakim yang baik. Xia Ziki tersenyum sambil mengacungkan jempol, kami sangat cantik. Kami tidak suka pakaian dan lengan berwarna merah, dan adikmu menyukaimu. Han Jie terdiam dan berkata, ayolah. Apakah kamu terlalu banyak minum?
Jangan jadi hakim atau tentara. Apa yang kamu suka? Semua orang di sekitarku mendengar ini dan tersenyum pada saat yang sama. Mengapa seorang hakim tidak bisa menyukainya? Bukankah hakim juga merupakan kekuatan hidup yang membela nilai-nilai inti sosialisme kita? Memerintah negara dan memperkuat negara menurut hukum, tetapi apa yang dikatakan para pemimpin besar setiap hari di TV? Saya pikir tidak baik menjadi hakim atau tentara. Hampir, kata Shiaziki dengan lidah yang tersimpul. Kamu tahu bagaimana menjadi seorang tentara. Han Jie sepertinya mengingat sesuatu ketika dia mendengar kata tentara, dan wajahnya agak tidak wajar. Apakah saudari Xia pernah menjadi tentara sebelumnya? Tan Xiaonan mendengar ini dengan ekspresi tertarik. Tidak, Shiaziki melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, dulu aku pernah berpikir tentang itu. Tetapi orang tuaku tidak setuju, mengatakan bahwa menjadi seorang prajurit adalah api bagi seorang pria. Biarkan aku belajar profesi menyanyi. Sekarang pikirkanlah, lebih baik menjadi seorang prajurit. Bukankah prajurit wanita sama saja dengan melindungi negara dan membela negara? Setelah mendengar ini, Han Jie berkata, apa bagusnya menjadi seorang prajurit? Bukankah seorang prajurit wanita juga seorang prajurit? Bukan seorang perwira. Selain itu, jika kamu pergi untuk belajar musik vokal tahun-tahun ini, jangan campur aduk dengan gelar master. Jika kamu benar-benar tidak mendengarkan paman dan bibiku, aku pergi ke tentara, aku masih tidak tahu betapa menyedihkannya mereka. Shiaziki mendengar kilatan tidak senang di wajahnya dan berkata, kamu, siapa namamu? Ini seperti betapa baiknya aku di masa lalu. Jika bukan karena Zhang Yu, kurasa aku tidak masih seperti sekarang. Seorang aktor solo kecil dari grup lagu dan tari. Biarkan aku katakan, akan lebih baik menjadi seorang prajurit. Ketika Han Jie mendengar ini, matanya melotot, dan dia berkata, kamu pergi ke grup lagu dan tari sebagai aktor solo, dan itulah yang kamu minta. Ketika kamu lulus dengan gelar master, guru awalnya berharap kamu bisa tinggal di konservatori dan mengajarnya. Saya ingin kembali ke Zonghai. Selain itu, aktor solo grup lagu dan tari membutuhkan gelar master. Bukankah ini membunuh ayam dengan pisau pembantaian? Hahaha. Yang lain tertawa ketika mereka mendengar. Kamu, Shiaziki juga melotot ke matanya, dan kemudian berkata, kamu sangat malu untuk mengatakannya padaku. Lalu mengapa kamu meninggalkan pekerjaanmu di Zongjing dan kembali ke Zonghai untuk menjadi guru? Ada apa dengan guru? Ada liburan musim dingin dan musim panas. Tidak dingin atau panas, perlindungan kekeringan dan banjir, aku tidak merasakan keluhan apapun. Han Jie berkata dengan bangga. Benarkah? Shiaziki tersenyum dan berkata, setelah itu, ketika dia kehilangan cinta pada saat itu, dia berkata dia ingin meninggalkan kesedihan. Han Jie mendengar bahwa beberapa orang di sekitarnya menatapnya dengan seringai. Tidak dapat dihindari bahwa wajahnya memerah, dan dia kesal, apa? Membongkar ayahku bukan? Ya, aku serius. Aku punya palung untuk sementara waktu. Tetapi kamu kembali bersamaku, untuk menemaniku atau seseorang. Semua orang mengerti dalam hati mereka. Tidak ada yang bingung selama bertahun-tahun, kamu bingung. Petik 2. Shiaziki mendengar bahwa senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dan dia terlihat di tempat. Sebaliknya, matanya memerah, seolah-olah ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya, ekspresi yang akan menangis. Melihat ini, Han Jie tahu bahwa dia sedang terburu-buru dan berkata, maaf, Ziki. Itu aku tadi. Siapa yang tahu tadi? Shiaziki Wu. Dia menangis sekaligus, dan itu bukan bisikan terisak-isak, tetapi tangisan menangis. Semua orang di ruangan itu tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa kamu hanya berbicara dan tertawa tadi? Untuk apa ini? Apakah Anda melewatkan sesuatu yang indah saat Anda sendirian? Ziki, jangan menangis. Aku tidak bermaksud begitu. Han Jie tahu bahwa dia dalam masalah, dan buru-buru memegang bahu yang lain untuk menyeka air matanya. Aku sangat bodoh. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Mengapa aku begitu bodoh? Shiaziki menangis sambil menangis. Aku tidak menyalahkanmu. Salahkan bajingan itu. Kamu bisa tenang. Aku akan pergi ke militer besok untuk menemukannya, sehingga dia harus menikahimu. Bajingan ini, tentu saja, Han Jie menggertakkan giginya. Ketika Zhang Yu mendengar ini, sebuah sosok muncul di kepalanya. Untuk mengatakan bahwa setelah pertunjukan laporan,
saya baru saja bertemu Lin Baochang ketika saya pergi. Faktanya, sejak saat itu, Zhang Yu tahu bahwa Xia Ziki dan Lin Baochang memiliki hubungan yang tidak biasa. Sekarang tampaknya Xia Ziki harus memiliki hubungan dengan Lin Baochang, dan Xia Ziki menangis seperti ini, tentu saja itu tidak terlihat seperti seorang yang patah hati. Maka pembawanya hanya bisa menjadi Lin Baochang. Pertanyaannya, kesan Zhang Yu terhadap Lin Baochang tidaklah buruk. Apakah dia bisa menjadi orang yang mengecewakan? Jika dia benar-benar orang seperti ini, maka dia benar-benar telah pergi. Meskipun Wu Jie dan timnya agak bingung, mereka juga mengetahui dari dialog antara Han Jie dan Xia Ziki bahwa saudari Xia ini berada dalam hubungan yang bermasalah, dan sepertinya dia sedang dicampakkan. Beberapa orang tidak dapat mengetahuinya. Menurut usia Xia Ziki yang sebenarnya, bahkan jika hubungan itu gagal, Anda tidak boleh menangis seperti ini. Bagaimana mengatakan Xia Ziki masih menjadi bintang besar sekarang? Orang-orang masih muda, putus dan putus, masalah besar lagi dari awal. Dan mendengarkan percakapan antara keduanya, tampaknya orang itu adalah seorang prajurit. Apa bagusnya menjadi seorang prajurit? Jika seorang bintang besar seperti Xia Ziki dapat melepaskan angin kepada para pengejar dapat membentuk perusahaan yang diperkuat, perlukah menangis sesedih itu untuk seorang prajurit? Anak laki-laki tidak dapat memahaminya, dan anak perempuan melihat adegan ini, dan mata mereka menjadi merah. Menurut pendapat mereka, alasan mengapa Xia Ziki dapat menangis begitu sedih, saya percaya bahwa hubungan ini pasti sangat tak terlupakan, hanya tidak tahu akhirnya. Pria brengsek itu tega menyakiti kecantikan yang begitu tergila-gila. Saya tidak tahu bagaimana, Su Qianqian dan Tan Xiaonan sama-sama membenci pria yang menyakiti Xia Ziki ini, dan keduanya kebetulan melihat Zhang Yu pada saat yang sama. Zhang Yu yang sensitif, pada saat yang sama, merasa bahwa keduanya sedang memperhatikan diri mereka sendiri, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Bukan Xia Ziki yang meninggalkannya. Apa yang dipikirkan dua orang tentang diri mereka sendiri? Begitu penuh, Xia Ziki bersandar pada tubuh Han Jie saat ini, dan Lu Chuirong menghiburnya di waktu berikutnya. Xia Ziki terus terisak-isak dan menatap Zhang Yu. Zhang Yu, kamu bilang, apakah kamu mengatakan bahwa Xia terlalu jelek? Jadi pria itu tidak menyukaiku lagi. Kenapa tidak? Kakak Xia sama sekali tidak jelek. Siapapun yang mengatakan bahwa kakak Xia jelek benar-benar buta. Zhang Yu buru-buru berkata, benar sekali. Wu Jie mengangguk saat ini, kakak Xia sangat cantik. Bagaimana bisa jelek? Lagi pula, kata jelek bahkan tidak menggunakanmu sia-sia. Zhao Zijun juga berkata saat ini. Apa gunanya? Harus dikatakan bahwa tidak ada kata jelek dalam kamus kakak Xia. Pria gendut, kamu salah mengartikan dan kamu menghukum dirimu sendiri. Ya. Beberapa anak laki-laki lain mendengar kata-kata itu dan membujuk. Pada saat ini, Wu Jie hanya bisa mengakui kesalahannya dengan tergesa-gesa, dan kemudian menghukum dirinya sendiri dengan cangkir, yang dianggap sebagai karung tinju. Aku tahu aku seharusnya tidak menyebutkan ini, tetapi aku tidak bisa menahannya. Aku telah menunggu Lin Baochang selama bertahun-tahun. Sejak dia masuk akademi militer, aku telah menunggu sampai sekarang, dan aku telah memberinya segalanya, aku tidak menyangka. Xia Ziki membisikkan sesuatu tentang dirinya dan Lin Baochang. Wajah Wu Jie memancarkan ekspresi aneh, karena orang bernama Xia Ziki yang dipanggil Lin Baochang terdengar familiar. Bagi sebagian orang, mereka sepertinya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat mengingat di mana mereka mendengarnya. Semua orang berpikir untuk saling memandang, tetapi mereka semua melihat keraguan di mata satu sama lain, dan tampaknya keraguan di hati setiap orang hampir sama. Wu Jie menyentuh Zhao Zijun di sebelahnya, menggunakan suara terkecil yang hanya bisa didengar oleh orang-orang di sekitarnya, dan berkata, "Hei, bagaimana orang yang dikatakan sia-sia terdengar begitu familiar? Apakah kita mengenal orang ini?" Zhao Zijun melirik ke sisi lain dan berbisik, "Aku juga merasa familiar. Tapi bagaimana mungkin aku tidak ingat di mana aku mendengarnya? Itu pasti pasangan berbakat yang kita semua tahu." Ge Wenhui duduk di sisi lain Wu Jie, wajahnya tidak bisa berkata apa-apa. Dapat dikatakan bahwa selain Zhang Yu, dialah satu-satunya orang yang ingat siapa Lin Baochang ini. Untuk mengatakan bahwa orang yang paling terkesan dengan Lin Baochang adalah Zhang Yu, itu dia. Ge Wenhui menyentuh Wu Jie saat ini dan berbisik, "Instruktur." Kata-kata Ge Wenhui dapat dikatakan membuat beberapa orang tiba-tiba cerah,
tiba-tiba teringat pada pria kulit hitam yang angkuh ini. Ini benar-benar tak tertahankan bagi harimau dan macan tutul. Siapa yang mengira bahwa instruktur seperti anjing itu adalah seorang bajingan yang mempermainkan wanita? Ini juga membuat kesan Wu Jie terhadap Lin Baochang anjlok. Apa yang dikatakan Xia Ziki sesekali semakin menyedihkan. Meskipun dia mengatakan sesuatu di timur dan barat, Zhang Yu juga mendengar dari klip ini. Dia memiliki perasaan yang nyata terhadap Lin Baochang. Kalau tidak, itu tidak akan begitu menyedihkan. Terutama ketika orang-orang mendengar bahwa Xia Ziki menolak undangan guru untuk tinggal di konservatori untuk mengajar di grup lagu dan tari, itu sepenuhnya karena Lin Baochang. Jadi dari sudut pandang Xia Ziki, tidak ada yang perlu disesali untuk Lin Baochang, itu sepenuhnya karena Lin Baochang menyesali Xia Ziki. Dan Xia Ziki sekarang telah menjadi nama rumah tangga, jadi dari sudut manapun untuk menyamai Lin Baochang, itu lebih dari cukup. Kemudian Lin Baochang mempermainkan perasaan Xia Ziki. Entah mengapa, dia adalah pria yang tidak bermoral dan membiarkan semua orang meludahkannya. Xia Ziki menangis lama sekali, dan tampaknya lelah. Akhirnya, Han Jie dan Lu Cuirong dibantu ke kamar untuk beristirahat, dan semua orang di kelas 12 hanya bisa membersihkan piring dan meninggalkan rumah Xia Ziki bersama-sama. Berjalan di jalan, semua orang juga marah dan kesal. Ketika mereka berada di pelatihan militer sebelumnya, orang-orang ini memiliki kesan yang baik tentang Lin Baochang, tetapi siapa yang tahu bahwa dia adalah pria seperti itu secara pribadi, benar-benar memalukan. Saya tidak menyangka Guru Lin. Orang seperti ini, sangat menyebalkan. Zhou Ying bersenandung sedikit. Jadi begitu, instruktur Lin hanyalah pria yang baik. Di dalam tulangnya sebenarnya adalah pencuri pria dan menantu laki-laki. Kata Kai Lei. Su Qianqian mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, Lei. Saya tidak bisa berbicara seburuk itu. Saya ingin tahu apakah ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apa yang mungkin ada? Tan Xiaonan, yang selalu menjadi yang paling menjijikkan bagi Han Xin, berkata dengan marah, apakah kamu baru saja mendengarkan Suster Xia tadi? Dia menolak tawaran pekerjaan dari guru universitas. Dengan sukarela bernyanyi dan menari di burung yang tidak **** tim, saya telah menjadi aktor solo selama 10 tahun, hanya untuk menunggu Lin Baochang itu. Tetapi bagaimana Lin Baochang memperlakukannya? Menunggu lebih dari 10 tahun, tidak pantas untuk dua orang. Sungguh lelucon internasional. Apa yang tidak cocok untuk dilakukan lebih awal? Bermain setelah itu tidak pantas. Terus terang, Lin Baochang itu jalang. Su Qianqian mengerutkan kening dan berkata, tetapi masalahnya adalah jika Xia masih artis solo kecil seperti sebelumnya. Tetapi dia sudah menjadi bintang terkenal di provinsi ini. Jika Guru Lin dipandang rendah di masa lalu, Guru Xia adalah aktor solo kecil, berpikir bahwa Suster Xia tidak pantas untuknya. Tetapi sekarang Suster Xia sudah terkenal, dia sudah menjadi bintang besar, sekarang seharusnya bersamanya, itu seharusnya lebih dari cukup. Mengapa Guru Xia tidak terkenal sebelumnya? Bukannya putus, dia sekarang terkenal, tetapi dia telah mengusulkan untuk putus. Bukankah ini aneh? Apa yang aneh? Ge Wenhui, yang memiliki kesan buruk tentang Lin Baochang, juga jatuh ke dalam kubur saat ini. Sebelumnya, saudari Xia Fenghua Zhengmao masih muda dan cantik. Bahwa Lin Baochang menghargai kecantikannya dan dia hanya bermain-main. Itu saja, meskipun saudari Xia sekarang terkenal, bagaimanapun juga, dia sudah tua, usianya menurun, dan daya tariknya menurun. Ini adalah hal yang normal. Lelah menendang. Untuk pria mewah seperti itu seharusnya tidak ada yang aneh tentang itu. Dan bagaimana dengan para selebriti? Bukankah selebriti itu seorang wanita? Ada pepatah lama, setiap dewi, Aku lupa kalimat itu apa yang kamu katakan. Gendut, apakah kamu ingat? Petik 2. Ada seorang pria muntah di belakang setiap dewi. Wu Jishun berkata, tetapi saat aku selesai, aku langsung merasa bahwa suasana di sekitarnya agak salah. Dan gadis-gadis di sekitarnya, ini semua akan menjadi jelek. Itu juga membuat Wu Jie segera memikirkan sesuatu, dan menoleh ke Ge Wenhui, mengudara, bocah bau, kau menjebakku. Ups, aku salah. Kemudian semua gadis bergegas, dan tangan-tangan kecil seperti besi itu memutar ke dalam lemak Wu Jie biarkan dia berteriak lagi dan lagi. Ketika beberapa orang melihat ini, mereka tertawa dan bersandar bersama. Setelah dianiaya secara fatal oleh beberapa gadis,
Wu Fatzi hanya bisa menyusut ke satu sisi dan menatap tajam ke arah Ge Wenhui yang menyeringai yang telah bersembunyi. Tan Xiaonan berkata, faktanya, orang gemuk Lao Ge benar. Kudengar Lin Baochang tampaknya telah dipromosikan sekarang, dan dia dapat dianggap sebagai kader senior di ketentaraan. Pada saat itu, seharusnya ada banyak wanita cantik yang dikirim ke pintu. Besar, seharusnya normal, hanya bisa dikatakan bahwa sulit untuk melukis naga, harimau, dan tulang, dan orang-orang saling mengenal. Saudari Xia menyukai pria seperti ini. Hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak beruntung. Kupikir itu bukan apa-apa. Zhang Yu tiba-tiba menyela saat ini, tetapi ketika dia mendengarnya. Beberapa gadis di sekitarnya menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Semua orang skeptis, mungkinkah Zhang Yu akan menemukan langkah-langkah untuk bajingan itu? Zhang Yu tersenyum di bawah tatapan mata gadis-gadis yang buruk dan berkata, menurutmu, kakak Xia sekarang menjadi bintang besar, dan dia terlihat cantik dan sama sekali tidak terlihat tua. Aku pikir ini adalah waktu yang tepat untuk Feng Hua Zhengmao. Dalam hal ini, Lin Baochang memilih untuk tidak memiliki Xia-Xia, itu adalah kerugian Lin Baochang sendiri. Ini belum tentu merupakan hal yang buruk bagi Xia-Xia. Dengan syarat Xia-Xia, tidak mudah untuk menemukan kodok berkaki 8, dan seorang pria berkaki 2, syaratnya terlalu banyak. Putus sebelum menikah. Lebih baik daripada mengetahui bahwa pihak lain adalah orang yang mengecewakan setelah Anda menikah. Itu jauh lebih kuat. Merendahkannya terkadang belum tentu merupakan hal yang buruk. Cinta itu tidak buruk. Hal yang mengerikan adalah Anda terus melakukan kesalahan, dan saya tidak tahu, semakin lama, semakin menyakitkan, bukan? Petik 2. Semua orang mendengar ini, saling memandang, dan terdiam. Tampaknya mengerti dari kata-kata Zhang Yu bahwa ini mungkin bukan hal yang buruk bagi Xia Ziki. Tan Xiaonan mengangguk, dan berkata, rasa sakit yang lama lebih buruk daripada rasa sakit yang singkat. Zhang Yu benar, di hadapan bajingan itu, kamu harus putus saat waktunya putus. Setelah provinsi tidak bisa putus, itu bahkan lebih menyedihkan. Ya, masalahnya adalah cinta itu tidak mudah, lebih sulit untuk melupakan. Su Qianqian berkata, tampaknya tanpa sadar melirik Tan Xiaonan, dan pihak lain kebetulan melihat dirinya sendiri, dan keduanya tercengang pada saat yang sama. Melihat Zhang Yu pada saat yang sama, aku merasakan sesuatu yang aneh di hatiku. Semua orang mengambil topik yang membosankan ini dan datang ke pinggir jalan, naik taksi berdua-dua dan bertiga, dan akhirnya kembali ke rumah mereka dan pergi ke ibu mereka. Keesokan harinya, ada hari libur. Wu Jie menelepon Zhang Yu untuk mencari tahu di pagi hari dan pergi ke kafe internet untuk makan ayam bersama. Di tengah-tengah Xia Ziki menelepon dan berulang kali meminta maaf kepada Zhang Yu di telepon. Bagaimana kamu mengatakan kemarin bahwa dia berinisiatif untuk mengundang Zhang Yu makan? Itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Pada akhirnya, dia minum terlalu banyak dan menangis dan membuat banyak lelucon. Tak dapat dihindari, dia tersipu ketika dia bangun. Menelepon dan Zhang Yu meminta maaf. Tentu saja, Zhang Yu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada Xia Ziki bagaimana dia pulih. Setelah mengetahui bahwa pihak lain tidak ada hubungannya, dia menghiburnya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda dan saudari Xia ini sudah memiliki hubungan kakak dan adik yang sangat baik? Jika memungkinkan, tentu saja, dia berharap pihak lain dapat keluar dari bayang-bayang cinta yang hancur lebih cepat. Meskipun Xia Ziki di sisi lain telepon tidak mengatakan apa-apa, Zhang Yu merasa dari kata-kata lemah pihak lain bahwa pihak lain belum keluar dari emosi negatif, sekarang tampaknya perlu bersorak untuk sementara waktu. Dapat disesuaikan kembali. Zhang Yu juga tahu bahwa masalah pria dan wanita harus diselesaikan secara internal oleh kedua belah pihak. Jika pihak luar terburu-buru, Kaisar tidak terburu-buru. Sekarang saya hanya bisa berharap Xia Ziki dapat menyesuaikan diri sesegera mungkin dan mengabdikan dirinya untuk bekerja, karena waktu adalah obat penyembuhan emosional yang terbaik. Daripada bersedih dan tak terlupakan, lebih baik Anda melupakan pekerjaan Anda dan menyegarkan hidup Anda sesegera mungkin. Keesokan harinya, kelas 3 kembali ke sekolah. Meskipun hasil ujian akhir belum keluar, sejak kelas 3 kembali ke sekolah, bagi siswa kelas 3, mereka sekarang telah secara resmi memasuki hitungan mundur menuju ujian masuk perguruan tinggi. Hari-hari semakin dekat. Di pagi hari, tepat setelah 2 pelajaran,
satu orang menemukan 12 kelas. Itu adalah Han Jie, guru musik. Tentu saja, dia datang untuk mencari Zhang Yu. Zhang Yu dan guru yang bertugas meminta liburan dan mengikuti Han Jie ke koridor, berkata, "Kakak Han. Apa yang kamu cari? Maaf Zhang Yu, bolehkah aku meminta bantuanmu?" Han Jie memiliki sedikit rasa malu di wajahnya. "Ada yang ingin kau katakan? Itu semua urusanmu sendiri." Zhang Yu tersenyum. "Begini, aku pergi ke ketentaraan untuk mencari Lin Baochang kemarin. Awalnya aku ingin menemuinya untuk menyelesaikan masalah. Namun, setelah penjaga di pintu melaporkannya, orang itu tahu bahwa aku ingin menemuinya, tetapi dia menolak untuk menemuiku. Kurasa kau tidak mengenalnya. Bisakah kau membantuku dan memberinya janji temu? Aku akan mengajarinya makan." Zhang Yuanyan tersenyum pahit dan berkata, "Kakak Han, kau ingin mengajari Lin Baochang? Ini tidak mungkin. Orang itu tinggi dan kuat. Sejujurnya, kau bukan lawannya. Kalau kau menggangguku, marahlah padanya. Dia yang akan mengajarimu, atau kau yang akan mengajarinya, tetapi sulit untuk mengatakannya." "Ya, dengarkan apa maksudmu, dia tidak berani memukul wanita di depan umum." Han Jie melotot ke matanya. "Kakak Han, kalau kamu hanya berharap orang lain tidak berani memukulmu, maka kamu akan memukul tangan. Kurasa lebih baik tenang saja. Karena Lin Baochang adalah pria yang tidak tahu malu dan tidak bermoral seperti yang kamu katakan, maka bukan tidak mungkin untuk memukul seorang wanita. Dia akan berani menyentuhku, dan aku akan bertarung dengannya. Pada saat itu, aku akan memberitahu semua anggota tim bahwa dia jalang. Aku akan membuatnya kehilangan reputasinya." Han Jie mengatakan ini, semua suaranya marah. Agak tidak berbentuk, Zhang Yu tersenyum pahit dan berkata, "Kakak Han, aku tahu kau dan kakak Xia adalah sahabat baik. Dia merasa sedih dan kau marah. Wajar saja jika kakak membantu. Namun, sebagai adik, aku juga ingin menyampaikan pendapatku sendiri. Meskipun kakak Xia adalah pihak yang terluka dalam masalah ini, dia memang punya kualifikasi untuk marah, dan kau punya alasan untuk membalasnya. Namun, jika Lin Baochang benar-benar orang yang menyedihkan, maka bahkan jika kau melawannya, apa pengaruhnya atau apa yang bisa dia lakukan untuk menangkapnya beberapa kali? Apakah kau ingin mengembalikan perasaan mereka? Ingin aku katakan, karena apa yang telah terjadi, maka lebih baik kita menantikannya. Ingin aku katakan bahwa seseorang seperti Lin Baochang, kakak Xia seharusnya meninggalkannya. Rasa sakit yang lama lebih buruk daripada rasa sakit yang sebentar, hanya menunggu 10 tahun untuk kakak Xia merasakan sakit seperti itu, setelah 10 tahun lagi. Maka orang kakak Xia tidak akan terluka. Jadi menurutku, semakin lama rasa sakit itu datang, semakin sakit. Terkadang lebih baik membiarkannya turun. Dalam beberapa tahun, kita akan berbalik dan melihat, jika aku melakukannya lagi, mungkin itu bukan hal yang buruk, bukan? Han Jie mendengar keheningan, dan koridor kembali sunyi. Zhang Yu juga pintar dan tidak berbicara. Karena Han Jie adalah teman baik Xia Ziki, dia tentu saja marah. Namun, apa yang dia katakan tentang merendahkan juga sangat objektif. Berpegang pada satu hal, cukup buka luka yang bisa disembuhkan oleh waktu, dan buka lagi, dan terus hadapi cinta yang kabur ini, itu adalah hal yang sangat kejam bagi mereka yang terluka karena cinta. Secara khusus, hubungan emosional antara pria dan wanita semacam ini pada awalnya adalah masalah dua orang, dan itu jelas bukan masalah bagi pihak ketiga untuk campur tangan. Pihak ketiga harus memberikan nasihat yang lebih efektif kepada pihak yang terluka, alih-alih memperluas kontradiksi dan cedera lebih lanjut. Itu tidak hanya tidak akan membantu menyelesaikan masalah, tetapi mungkin memiliki konsekuensi yang lebih serius, dan itu bukanlah pilihan yang bijaksana bagi siapapun kau benar. Han Jie terdiam cukup lama, dan akhirnya berkata dengan lemah, "Mungkin aku terlalu impulsif. Aku hanya untuk ketidakberhargaan Ziki, dia begitu tergila-gila, menunggu orang yang ceroboh itu jadi hasil ini telah diperoleh selama bertahun-tahun. Tapi apa yang kau katakan itu benar. Mungkin putus cinta benar-benar hal yang baik untuk Ziki." Meskipun Han Jie mengatakan ini, ekspresinya tampak sedikit rendah, seolah-olah dia adalah teman baik. Dia tidak dapat membantu pacarnya, membuatnya sedikit tertekan. Zhang Yu tentu saja melihat bahwa pihak lain sedang dalam suasana hati yang buruk, dan tersenyum, dan berkata, "Kakak Han, aku ingin menyetir sedikit. Kakak Xia membutuhkan dorongan dan kenyamanan dari orang lain saat ini. Jika kamu punya waktu,
tetaplah bersamanya dan cobalah untuk membantunya. Keluarlah dari bayang-bayang cinta yang hancur sesegera mungkin. Aku akan mengunjunginya ketika aku punya waktu. Jika perlu, aku pasti akan membantu adik laki-laki yang bisa membantu. Tidak apa-apa, itu mengganggumu. Aku akan meneleponmu jika kamu punya sesuatu. Kembalilah ke kelas. Aku pergi. Han Jie berkata, berbalik sedikit dan pergi. Zhang Yuhe melihat ke belakang Han Jie, tetapi juga menghela nafas tak berdaya, kembali ke kelas untuk melanjutkan kelas. Sebenarnya, dalam pandangannya, banyak hal bukanlah pihak-pihak dan tidak dapat memberikan solusi yang sempurna. Mungkin pilihan yang tak berdaya ini adalah kesempurnaan yang tidak sempurna. Waktu berlalu beberapa hari lagi, dan suasana seluruh kelas mulai menjadi gugup lagi, karena waktu semakin dekat dengan hari ketika hasil ujian akhir diumumkan. Mungkin sebelumnya, banyak orang bisa menggunakan berbagai alasan untuk mengelabui orang tua mereka, dengan mengatakan bahwa mereka bermain cukup stabil, yakinlah bahwa para pemimpin di rumah. Namun sekarang, saat hari-hari ketika hasil ujian diumumkan semakin dekat, tampaknya alasan lama tidak dapat meredakan kemarahan orang tua, dan ia masih membutuhkan retorika baru untuk menghilangkan kemarahan orang tua. Mungkin itu adalah pilihan yang baik untuk menjadi biarawan. Tentu saja, ini hanya lelucon. Sebagian besar siswa telah lulus ujian yang tak terhitung jumlahnya di semester ketiga dan nilai mereka sangat transparan. Kecuali jika ada peningkatan atau penyusutan tajam dalam nilai ujian, jika tidak, tidak akan mudah untuk memengaruhi urat saraf banyak orang tua yang sudah tebal. Dibandingkan dengan sedikit kegugupan siswa, para guru di setiap kelompok lebih gugup. Bagaimanapun, nilai siswa terkait dengan bonus dan tunjangan akhir tahun mereka, dan itu juga terkait dengan kemuliaan ilusi atau kemarahan para pemimpin. Tidak peduli dari sudut mana, para guru di setiap kelompok mungkin tidak akan kurang memperhatikan kinerja akademis kelas yang menjadi tanggung jawab mereka. Li Yunliang datang ke sekolah pada pagi hari dan memberitahu 12 anggota kelas untuk belajar sendiri, dan kemudian datang ke kantor kelompok D. Hari ini adalah hari nilai akhir. Semua guru di kelompok D tidak buruk. Mereka semua duduk di kantor menunggu nilai akhir-akhir diumumkan. Bagi guru-guru dalam kelompok yang sama, hasil ujian akhir dapat menjadi penilaian awal status masuk akhir ujian masuk perguruan tinggi. Bahkan jika masalah penghargaan akhir tahun tidak dipertimbangkan, hasilnya juga harus ditanggapi dengan serius oleh mereka. Song Renping, seorang guru fisika yang terbang langsung di kantor, melihat Li Yunliang memasuki kantor dan berkata, "Tuan Li, Anda di sini tepat. Pernahkah Anda mendengarnya? Sekolah kami mungkin memiliki bonus dan tunjangan di akhir tahun. Gandakan lagi. Ada hal seperti itu." Li Yunliang berkata dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar ini dengan ekspresi terkejut. "Tuan Song, siapa yang Anda dengarkan? Anda tidak peduli tentang itu. Itu berita kecil." Song Renping tersenyum misterius. Ternyata itu berita kecil. Li Yunliang terdiam saat mendengar ini, dan berkata, "Apa yang kukatakan itu sama saja, kupikir itu benar." Song Renping tidak marah saat mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Berita kecil." Sebenarnya, tidak nyaman siapa yang mengatakannya. Faktanya, itu berita yang akurat. Yakinlah, tidak akan ada masalah. Bahkan jika tidak apa-apa, Li Yunliang datang ke mejanya sambil berbicara, dan meletakkan barang-barangnya sambil berkata, "Kesejahteraan sekolah kita." Tidak seorang pun tahu bahwa mereka condong ke kelas roket dan kelas eksperimen. Bonus guru Yao, bahkan jika tidak ada gosip, itu lebih dari 2 kali lipat dari kita. Bahkan guru-guru lain di kelas eksperimen dari kelompok yang sama, bonusnya jauh lebih banyak dari kita. Jadi bagaimana jika gosip Anda benar? Semua orang tahu siapa yang seharusnya mendapatkan manfaat ini. Song Renping datang ke meja Li Yunliang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Berita kecil ini saya katakan. Sebenarnya, ini tentang kelas biasa. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya dari versi biasa. Ini juga termasuk kelas yang diulang. Ini juga termasuk kelas yang diulang." Li Yunliang menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, dan berkata tanpa sepatah kata pun, "Kalau begitu, Anda berbicara lama sekali. Bukankah Anda masih memiliki bagian kami? Ayolah, berbahagialah." Guru-guru lain di kantor mendengar ini dengan senyum kecut. Dapat dikatakan bahwa para guru di kantor tahu betul. Bagi siswa di kelas biasa, prestasi akademik kelas yang mengulang hanya berada di bawah eksistensi kelas eksperimen.
Karena siswa di kelas ulangan juga burung-burung tua yang telah berada di medan perang. Meskipun mereka semua tersingkir, mereka setidaknya telah melihat dunia. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur kelas atas mungkin bukan lawan dari siswa berprestasi di antara mahasiswa baru yang baru naik kelas, tetapi kekuatan tempur kelas bawah juga menghancurkan mahasiswa baru yang terlambat di tahun ajaran. Keuntungan dari kelas ulangan adalah nilai rata-rata, yang pasti merupakan kekuatan hidup ketika ditarik keluar selama ujian masuk perguruan tinggi. Jika tidak, sekolah tidak dapat mengatur beberapa kelompok guru tingkat tinggi untuk pergi ke siswa yang mengambil kelas ulangan. Dapat dilihat bahwa sekolah sangat mementingkan siswa yang kembali ke kelas. Song Renping juga tersenyum pahit, tentu saja dia tahu bahwa Li Yunliang mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, bahkan jika itu fakta, untuk sekolah menengah pertama yang tidak berubah selama 10.000 tahun, itu adalah perubahan yang belum terlihat selama 10.000 tahun. Lu Siki, guru kelas 11 dan juga guru matematika, berkata, Tuan Li, Anda datang tepat sekali. Kami baru saja meramalkan kelas biasa mana yang akan memiliki nilai rata-rata terbaik dalam ujian akhir ini. Anda datang untuk meramalkannya juga. Baiklah, Li Yunliang mengerang, tersenyum, dan berkata, seharusnya ada beberapa kelas yang berulang. Pikirkanlah, itu seharusnya kelas ke-14 dengan kualitas siswa tertinggi. Beberapa siswa yang kembali dari kelas mereka semua adalah 100 siswa teratas pada semester terakhir, dan ada 50 teratas. Saya ingat sepertinya sekolah ingin menyesuaikan jurusannya, dan dia tidak setuju untuk mengulangnya. Selain itu, ujian bulanan sebelum kelas ke-14 semuanya mengarah ke kelas biasa, katakanlah nilai rata-rata, saya pikir itu seharusnya menjadi kelas mereka. Petik 2, saya juga berpikir begitu. Lu Siki mengangguk dan berkata, sebenarnya, dalam hal nilai rata-rata, para siswa yang mengulang itu memiliki keuntungan. Berbicara tentang nilai rata-rata, kita bukan lawan dan normal. Mendengar ini, guru kimia Suping juga menyela, itu praktis. Nilai rata-rata siswa kelas biasa kita dan kelas yang mengulang lebih baik dari rata-rata. Itu sama sekali tidak adil. Bagaimana mengatakan bahwa siswa-siswa ini juga tua dan kuat, lebih baik dari siswa baru, tidak ada yang tidak normal. Oleh karena itu, jika Anda ingin membandingkan hasilnya, adil untuk membandingkan kelas mahasiswa baru. Bonusnya tentu saja adil bagi kelas mahasiswa baru kita untuk melihat kelompok pemenang. Itu adil, semua orang berkata ya. Guru-guru lain mendengar dan mengangguk satu demi satu. Bagaimanapun, kinerja akademis mahasiswa baru tinggi atau rendah, yang tinggi adalah jenis yang tinggi tanpa teman, yang rendah adalah jenis yang rendah tanpa teman, tentu saja, siswa yang mengulang stabil dalam situasi yang sama sudah. Song Renping berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya nyatakan dulu. Bukannya saya ingin memecahkan gong untuk semua orang. Pada ujian akhir terakhir, meskipun kelas kami memimpin kelas lain. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah masalah semester. Kali ini, kelas dan kelompok yang terbelakang itu telah digantikan oleh guru-guru baru. Mereka juga veteran, dan bahkan sekelompok guru Sun telah membawa beberapa siswa kelas 3. Beberapa kali sebelumnya kita bisa melihatnya dalam ujian bulanan. Hasil kelas-kelas lain telah meningkat pesat. Kali ini, lebih baik untuk mengatakan, siapa yang mati, itu belum diketahui. Canggung, saya khawatir kelompok D kita akan memiliki bangau kali ini. Para guru saling mendengar dan saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Lu Siki mendengar, ini juga tidak mungkin. Sistem kompetisi dan eliminasi kelompok sekolah kita saat ini tidak pernah seperti ini sejak sekolah ini didirikan. Alasan utamanya adalah bahwa dampak sekolah menengah Beitong terhadap sekolah kita dalam beberapa tahun terakhir terlalu besar. Itu sengit. Kepemimpinan sekolah juga menjadi penyebab terlalu banyak tekanan. Jika tingkat penerimaan ujian masuk perguruan tinggi benar-benar ditekan oleh Beitong, saya pikir pendaftaran akan menjadi masalah tahun depan. Jika siswa berprestasi itu tertarik ke Beitong, maka di masa depan, sekolah kita tidak akan dapat merosot menjadi sekolah menengah kelas 2. Mungkin. Sekolah menengah kelas 2, bagaimana mungkin? Song Renping berkata segera setelah mendengar kata-kata itu, unta kurus dan mati lebih besar dari kuda. Apa yang dikatakan sekolah menengah pertama kita juga merupakan sekolah tertinggi di Zhonghai selama bertahun-tahun. Meskipun sekolah menengah atas Beitong momentum perkembangannya sangat pesat, tetapi saya masih berpikir tidak mungkin untuk mengejar sekolah kita.
Setidaknya di sekolah menengah pertama kita di kota Zhonghai, itu masih merupakan papan nama emas. Banyak orang tua, bahkan jika mereka melewati pintu belakang, mereka juga ingin membawa anak-anak mereka berhenti di sini. Petik 2. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan memasukkan barang ke dalam? Lusiki melanjutkan, jika seorang siswa cukup baik, seperti Zhang Yu, tidak perlu memasukkan barang ke dalam, sekolah sedang terburu-buru. Demi sebuah sekolah, tidak banyak siswa yang ingin bergabung adalah siswa berprestasi. Ini adalah poin utamanya. Konon, seorang wanita pintar sulit dimasak tanpa nasi. Jika bibit siswanya tidak bagus, maka gurunya pun berprestasi. Angkanya sudah setengah dari yang ada di sekolah kita. Jika nilai ujian masuk perguruan tinggi 985 dan 211 di ujian masuk utara kali ini lebih tinggi dari sekolah kita. Pernahkah kamu membayangkan akibat serius seperti itu? Burung yang baik memilih kayu untuk ditinggali. Bagaimana mungkin pohon busuk yang sederhana menarik Phoenix untuk datang? Semua orang yang mendengar kata-kata itu terdiam, sepertinya jika dipikir-pikir, itu benar-benar badai yang akan datang. Ketika Song Renping mendengar kata-katanya dengan getir, dia berkata, "Kalau begitu, kamu harus mengatakan itu menurut guru Lu. Kita tidak punya cara untuk melakukannya." Sekolah menengah atas Beitong yang lain didukung oleh Universitas Sains dan Teknologi Beitong tahun 1985. Papan nama emas ini saja, orang-orang tidak lebih buruk dari sekolah menengah pertama kita. Lalu, apakah tidak ada cara bagi kita? Semua orang mendengar bahwa mereka mengangguk. Bagaimanapun, persaingan antara sekolah menengah pertama nomor 1 dan sekolah menengah atas Beitong memiliki sejarah panjang. Jika mereka dapat saling menekan, mereka seharusnya saling menekan sejak lama. Dan untuk sekolah menengah pertama, sumber siswa unggul masih menjadi kata terakhir. Jika sekolah menengah pertama nomor 1 tidak bersaing dengan sekolah menengah atas Beitong dalam persaingan untuk siswa berprestasi di masa depan akan dapat dibayangkan. Banyak guru merasa sedikit lega ketika mereka memikirkan hal ini. Guru kimia Suping berkata, "Sudah kubilang aku sudah lama di mana." Mari kita lanjutkan dengan topik bonus sebelumnya. Benar, jika hasil kita kali ini tidak memuaskan, apakah bonus tahun ini akan hilang? Li Yunliang mengerang dan berkata, menurutku ini terutama tentang skor rata-rata. Skornya seharusnya tidak jauh berbeda, peringkatnya seharusnya sedikit, dan seharusnya tidak ada apa-apa. Bagaimana menurutmu? Lusiki berkata, ini skor rata-rata, sulit dikatakan. Seperti kelas kita. Tidak ada yang namanya Dewa Pembelajaran Zhang Yu. Tidak ada yang namanya Su Qianqian, Tan Xiaonan, dan Ge Wenhui. Ketika sampai pada skor rata-rata, 10 ini adalah akhir tahun ajaran 89. Maaf, saya minta maaf terlebih dahulu. Itu adalah halangan untuk semua orang. Petik 2, hehehehehe. Semua guru tersenyum pada saat yang sama. Li Yunliang tersenyum, dan kemudian berubah menjadi senyum pahit, dan berkata, ayo pergi ke kelas. Meskipun ada Zhang Yu, namun ada beberapa siswa yang sedang menghitung mundur tahun ajaran. Wu Jie, Zhao Zijun, mereka juga tahu. Tarik kembali skor rata-rata individu. Lusiki berkata, tetapi bukankah keponakanmu kembali ke tim? Ge Wenhui menembus 30 besar dan masuk 20 besar. Meskipun sekarang turun sedikit, jika dia belajar dengan serius, penampilannya akan segera membaik. Bahkan kali ini, saya pikir seharusnya tidak ada masalah dalam 100 tahun sebelum sekolah. Jadi kali ini kita akan berkelompok. Saya masih optimis dengan kelasmu. Bahkan jika ada satu Ge Wenhui lagi, saya pikir itu sudah cukup. Lalu ada Lu Zikuan dan Su Yiming. Katakanlah siswa yang baik, kelas kita banyak, tetapi ada banyak sampah. Katakan saja ujian bulanan terakhir. Nilai rata-rata kelas kita tidak sebagus kelas 11 guru Han. Jangan melihatnya, itu 1 poin. Tetapi itu 1 poin, dan itu buruk secara rata-rata. Meskipun tidak tepat untuk mengatakan itu. Bukankah itu sub 4 panci di mana-mana? Hahaha. Semua orang mendengar bahwa mereka tertawa dan tertawa, tetapi semua orang tahu bahwa meskipun setiap kelas berharap untuk memiliki lebih banyak petarung sekolah untuk bergabung, jika ada lebih banyak sampah, semakin banyak petarung sekolah tidak berguna. Song Renping tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, benar. Aku ingat tempo hari, bukankah Zhang Yu meminta Wu Jie untuk beberapa kelas tambahan?
Aku tidak tahu apakah itu berhasil. Yang lain di kantor mendengar ini. Dan mereka semua menunjukkan ekspresi tertarik, menatap Li Yunliang. Li Yunliang tersenyum pahit dan berkata, Zhang Yu telah memberiku jaminan saat itu. Dikatakan bahwa masing-masing dari 4 raja dapat meningkat 20 poin sejak usia muda. 20. Ketika semua guru di kantor mendengar ini, mereka semua tampak terkejut. 20. Cukup banyak. Song Renping berkata tentang perhitungan kebiasaan ini, dan berkata, 4 orang adalah 80. Rata-rata, itu seharusnya meningkatkan banyak poin rata-rata di kelas. Ketika Su Ping mendengar ini, dia teringat sesuatu dan berkata, tapi aku ingat. Zhang Yu juga menyeret Su Qianqian, Tan Xiaonan, dan Ge Wenhui untuk memberi Wu Jie beberapa orang untuk mengganti pelajaran. Prestasi akademis mereka berempat, tetapi jika prestasi mereka bertiga dipengaruhi oleh Su Qianqian, bukankah itu akan seberat berpegangan pada punggung mereka? Begitu Su Ping mengatakan ini, guru-guru lain juga memiliki pandangan aneh. Meskipun itu dapat meningkatkan kinerja beberapa orang Wu Jie, itu juga merupakan hal yang baik untuk seluruh 12 kelas dan bahkan kelompok D. Namun, jika untuk meningkatkan kinerja orang-orang Wu Jie, tetapi orang-orang Su Qianqian terlibat, itu akan sepadan dengan kerugiannya. Li Yunliang tersenyum canggung. Meskipun Zhang Yu telah meyakinkannya di awal, dia pasti tidak akan menurunkan kinerja ketiga Ge Wenhui, tetapi semua orang tahu bahwa itu hanya berbicara, tidak khawatir, itu tidak mungkin. Awalnya hal seperti itu, Li Yunliang dapat mendorong Zhang Yu untuk memblokir senjatanya, tetapi dia juga orang dewasa, bagaimana mendorong segalanya kepada siswa untuk melawan, dan itu membuat orang tertawa. Jadi lupakan saja untuk membawa pot ini sendiri. Jika Wan Yu telah melakukannya, maka jika dia mengambilnya, jika pihak lain tidak dapat melakukannya, dia hanya dapat dianggap tidak beruntung. Mungkin Li Yunliang sedikit malu. Lu Siki tersenyum dan berkata, bahkan jika itu terpengaruh. Saya pikir level ketiga Su Qianqian akan memiliki dampak yang terbatas. 1 orang adalah yang paling banyak. Kemudian pukul 3 orang, 30 poin, gunakan 30 untuk 80, itu umumnya hemat biaya. Petik 2. Song Renping tertawa, Nona Lu benar-benar layak menjadi guru matematika. Benar-benar dapat menyelesaikan akun. Hahaha. Ketika yang lain mendengar ini, mereka pasti tersenyum. Suasana tegang di dalam rumah itu tak pelak lagi menjadi rileks. Han Shaoli melihat jam pada saat ini dan berkata, sudah hampir waktunya. Daftarnya harus sudah keluar. Ayo, semua orang mendengar kata-kata itu, berdiri, meninggalkan kantor bersama-sama, dan berjalan menuju layar besar di lobi. Pada saat ini, para guru di setiap kelompok sekolah, baik kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, hampir semuanya berkumpul bersama. Bagaimana mengatakan hasil ujian akhir kelas 3 merupakan tampilan terkonsentrasi pertama dari hasil ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, tentu saja semua orang sangat peduli. Meskipun nilai untuk kelas 1 dan 2 sudah keluar, nilai untuk kelas 3 terkait dengan tingkat pendaftaran siswa dan tingkat pendaftaran untuk tahun berikutnya. Selama mereka adalah guru di kelas 1, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak peduli. Para guru dari kelompok kelas 3 berkumpul setelah kedatangan. Para guru dari kelas roket dan kelas eksperimen juga membentuk kelompok kecil, dengan Yao Bifan, kepala sekolah kelas roket. Sekelompok Li Yunliang datang ke sini untuk menyapa para guru yang saling kenal, diikuti dengan berbicara dan tertawa. Tentu saja, ini adalah peringkat daftar ini. Meskipun puncak daftar belum keluar, tetapi popularitasnya masih Zhang Yu dari kelas 12, yang membuat Li Yunliang merasa senang. Ada pesan tiba-tiba di layar lebar saat semua orang berbicara. Saya merasa bahwa Guru Zong segera berhenti berbicara dan mengalihkan pandangannya ke layar. Siswa tersebut menduduki peringkat pertama di sekolah dengan skor 719 poin. Melihat pemandangan ini, dapat dikatakan bahwa para penonton terkejut. Untuk mengetahui skor ini, itu sudah merupakan rekor periode baru dalam sejarah sekolah menengah pertama. Apakah Zhang Yu memiliki rekor baru kali ini? Ketika semua orang melihat nama orang pertama, mereka semua terkejut. Karena orang yang berada di puncak daftar sebenarnya bukan Zhang Yu, tapi Ge Wenhui. Ge Wenhui memiliki sedikit ketenaran di tahun ajaran. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya siswa kecuali 3 siswa teratas. Hanya saja ketenarannya berasal dari insiden penghisapan Du tahun lalu dan badai bunuh diri beberapa hari yang lalu.
Dan semua orang tahu bahwa dia adalah keponakan Li Yunliang, tetapi siapa yang dapat berpikir bahwa Ge Wenhui, yang masih harus mati beberapa hari yang lalu, benar-benar mengambil 719 poin dalam ujian ini. Nyata atau palsu, para guru di lapangan merasa sedikit tidak percaya. Tentu saja, mereka berdua memandang istri tua Ge Wenhui dan Li Yunliang, yang juga merupakan kepala sekolah, karena orang-orang ini tidak dapat memahami bagaimana Ge Wenhui dapat melakukan pembalikan yang menakjubkan seperti itu dalam waktu yang singkat. Semua guru di sini adalah guru profesional, dan mereka tahu betapa sulitnya bagi seorang siswa untuk meningkatkan nilainya. Kecuali jika ada sesuatu yang luar biasa tentang pengajaran Li Yunliang. Ge Wenhui dapat melakukan pembalikan yang menakjubkan ini. Tetapi masalahnya adalah jika Li Yunliang memiliki level ini, dia akan menjadi guru di kelas roket. Menempatkan guru Daniel semacam ini ke kelas biasa bukanlah pemborosan sumber daya pendidikan yang biasa. Kali ini, bukan hanya guru-guru di sini, saya merasa terkejut dan bingung. Bahkan Li Yunliang sendiri luar biasa. Karena bukan hanya Ge Wenhui yang mencetak 719 poin saja, tetapi juga 3 orang yang lulus ujian 7 poin. Ketiganya berada di kelas mereka sendiri. Beberapa orang adalah Su Qianqian, yang menduduki peringkat kedua di tahun ajaran, 711 poin. Tempat ketiga Tan Xiaonan, 708 poin. Dan Zhang Yu, bos tahun ajaran ini, kali ini hanya menduduki peringkat keempat di tahun ajaran, 70,7 poin. Asli atau palsu, kalian berempat, bukan kelompok TM, mengalahkan darah ayam, kan? Mao Tongtong lulus tempat kelima di 705. Benarkah palsu? Para guru terkejut saat ini. Anda harus tahu bahwa Guo Bohan, yang berada di peringkat ke-6 saat ini, hanya 690. Bahkan di waktu normal, skor ini mengejutkan. Dapat dimasukkan ke dalam daftar kali ini, masih hanya ke-6. Dalam daftar tahun ketiga ini, 5 dari 10 teratas benar-benar lulus 7 poin, dan 4 diantaranya berada di 12 kelas. Ini terlalu dibesar-besarkan. Jika bukan karena ujian nilai akhir, kelompok ujian terpadu yang terdiri dari Biro Pendidikan Kota, para guru di sekolah menengah pertama benar-benar meragukan keaslian transkrip ini. Jangan membuat lelucon besar tentang kesalahan entry data. Jika memang begitu, itu akan menjadi lelucon terbesar dalam sejarah. Jika orang yang paling mengejutkan di antara kerumunan adalah Yao Bifan, guru kelas Rockets. Ge Wenhui dan Su Qianqian sama-sama mengenal Yao Bifan, dan mereka pernah menjadi siswa di kelasnya. Yao Bifan mengakui bahwa keduanya adalah siswa yang sangat cerdas, dan termasuk dalam tipe siswa yang telah belajar dengan baik dan keduanya menjanjikan. Tetapi masalahnya adalah bahwa sejak kedua orang itu datang ke kelas mereka sendiri, mereka memiliki masalah yang sama satu demi satu. Mereka memiliki efisiensi belajar yang rendah, skor yang lebih rendah, nilai yang lebih rendah, dan tidak pernah pulih. Pada dasarnya sama dengan mereka yang dalam ingatan saya telah meninggalkan kelas roket karena alasan ini, Yao Bifan tidak menganggap dirinya sebagai guru yang tidak sabaran, dan dia telah meninggalkan banyak kesempatan untuk keduanya. Menurutnya, prestasi akademis bersifat dinamis, dan mustahil bagi seorang siswa untuk menilai apakah dia siswa yang baik berdasarkan keuntungan dan kerugiannya. Dalam banyak kasus, selama dia memberi mereka cukup waktu untuk menyesuaikan diri, dia akan menyesuaikan diri seiring berjalannya waktu. Tentu saja, kesabaran yang dikatakan Yao Bifan bukanlah penantian tanpa akhir. Jika seorang siswa berulang kali menyentuh batas bawahnya, dia hanya dapat meminta orang tersebut untuk meninggalkan kelasnya. Karena sekolah juga telah menetapkan batas bawahnya untuk dirinya sendiri, maka perlu untuk menyelesaikan persyaratan yang telah diberikan sekolah kepada dirinya sendiri. Yang tidak diharapkan Yao Bifan adalah bahwa setelah Su Qianqian meninggalkan kelasnya, nilainya naik, bahkan untuk sementara waktu, dia dapat menyamai siswa kelas menengah di kelasnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkannya. Namun, dia telah banyak membaca tentang mengikuti kelas roket, dan situasi ini telah terjadi, tetapi jarang terjadi. Setelah kebanyakan orang meninggalkan kelas Rockets, mereka tercengang sejak saat itu. Hanya bisa dikatakan bahwa Su Qianqian lebih kuat dari orang-orang itu. Sebaliknya, siswa seperti Zhang Yu, yang memiliki kejeniusan nomor 1 di dunia tetapi tidak dapat bertahan di kelas Rockets, sejujurnya, relatif jarang. Mengenai hal-hal di balik Ge Wenhui, sejujurnya, itu juga membuat Yao Bifan tertekan untuk waktu yang lama.
Meskipun dia selalu mementingkan kesehatan mental siswa di kelas, bukanlah hal yang mulia bagi siswa untuk bunuh diri di kelasnya. Terlebih lagi, para pemimpin sekolah menemukannya beberapa kali untuk masalah ini, yang juga membuatnya tertekan untuk waktu yang lama. Awalnya, Yao Bifan mengira bahwa Ge Wenhui tidak akan pergi karena dia berada di kelasnya sendiri, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk kembali ke kelas 12, yang membuat Yao Bifan lega. Bagaimanapun, bukan kamu yang memaksamu untuk pergi. Itu adalah pilihanmu sendiri. Meskipun Ge Wenhui kembali ke kelas 12, itu mungkin terjadi lagi seperti Su Qianqian, jadi apa? Bagaimanapun, dia adalah orang biasa dan bukan peri. Tidak mungkin menyelesaikan masalah semua siswa, terutama siswa dengan masalah psikologis dan kecenderungan bunuh diri. Saya tidak ingin membuat bom waktu itu dan menaruhnya di kelas saya untuk waktu yang lama. Perasaan menatap setiap saat terlalu sulit. Tetapi yang tidak diharapkan Yao Bifan adalah bahwa dalam ujian akhir ini, skor Ge Wenhui benar-benar melonjak hingga darah ayam, melonjak hingga 719 poin. Sulit dipercaya bahwa nilai ini tidak pernah muncul dalam sejarah sekolah menengah pertama selama periode yang sama. Apa yang aneh hari ini? Meskipun prestasi Zhang Yu tidak sebagus ujian akhir terakhir, Yao Bifan juga tahu bahwa Zhang Yu boleh mengambil cuti, dan alasan tidak menghadiri kelas. Faktanya, situasi Zhang Yu mampu mendapatkan nilai saat ini, yang sangat menakjubkan. Yao Bifan memikirkannya, tidak ada satu jawaban yang akurat. Mengapa prestasi Su Qianqian meningkat dengan mantap ketika dia kembali? Mengapa prestasi Ge Wenhui meningkat begitu banyak dalam waktu singkat? Mengapa gadis bernama Tan Xiaonan memiliki begitu banyak potensi sehingga dia tidak datang ke kelas roket? Serangkaian alasan ini terus-menerus mengingatkan Yao Bifan bahwa Li Yunliang tidak mudah. Meskipun Yao Bifan tidak mau mengakuinya, dia juga harus mengakui bahwa kelas 12 sekarang telah menjadi kelas yang cukup baik untuk bersaing dengan kelas roketnya sendiri. Setelah Yao Bifan membetulkannya, dia pergi ke samping Li Yunliang dan mengulurkan tangannya, berkata, "Selamat. Guru Li, kelasmu kali ini berjalan dengan sangat baik. Aku harap kita bisa punya kesempatan untuk bertukar lebih banyak hal tentang pendidikan di masa mendatang." Li Yunliang agak tersanjung, dan buru-buru berjabat tangan dengan pihak lain. "Tao, Tuan Yao sopan. Aku yakin pasti ada kesempatan. Kamu pasti tahu bahwa Yao Bifan adalah kepala sekolah kelas roket, mengatakan bahwa pemimpin spiritual semua guru di sekolah itu tidak berlebihan. Kamu tahu bahwa Yao Bifan tidak pernah berbicara dengan Li Yunliang dengan begitu sopan sejak dia datang ke sekolah menengah pertama. Bagaimana mungkin dia tidak tersanjung?" Yao Bifan tertawa, "Aku punya waktu untuk mengundang Tuan Li makan malam. Aku masih punya banyak masalah pendidikan, dan aku ingin bertanya kepada Tuan Li." Pada saat itu, Tuan Li pasti menghargai wajahnya. "Aku harus meminta makan malam. Selain itu, terutama karena aku ingin belajar dari Guru Yao, aku harus meminta nasihatmu." Li Yunliang merendahkan dirinya sendiri, penampilannya sangat rendah hati. Yao Bifan mengangguk puas dan berkata, "Mari kita saling belajar dan meningkatkan kemampuan. Guru Li tidak masuk sekolah lebih awal dariku. Dalam hal pengalaman mengajar, aku membandingkan denganmu. Kamu masih kurang. Tentu saja kamu harus belajar." Hehehe, ini, Li Yunliang tidak tahu harus berkata apa. Ketika guru-guru di sekitarku melihat ini, mereka semua memiliki wajah yang aneh. Meskipun orang-orang Yao Bifan tampak baik, mereka sombong di dalam hati mereka. Ketika mereka begitu baik kepada guru-guru lain, mereka sekarang dapat menempatkan dengan postur seperti itu, tampaknya Li Yunliang telah dianggap sebagai guru yang mirip dengannya. Ini membuat guru-guru lain sangat iri, tetapi mereka hanya iri, sehingga mereka mendapatkan perlakuan seperti itu. Itu juga tidak mungkin. Setelah Yao Bifan pergi, guru-guru di sekitarnya juga memberi selamat kepada Li Yunliang. Bagaimanapun, kelas biasa dapat memonopoli 4 siswa pertama di sekolah, yang telah membuktikan kemampuan mengajar Li Yunliang. Meskipun agak terlambat, Li Yunliang adalah orang yang datang terlambat sejak saat itu. Lebih baik melakukannya lebih awal daripada secara tidak sengaja menyinggung. Setelah membaca daftar 100 sekolah, para guru di setiap kelompok bergegas kembali ke kantor. Meskipun daftar 100 teratas di luar itu penting, nilai rata-rata di kelas juga sama pentingnya. Bagaimanapun, ini ada hubungannya dengan pembagian bonus di akhir tahun dan harus ditanggapi dengan serius. Sekelompok guru dalam kelompok itu,
dikelilingi oleh Li Yunliang, kembali ke kantor dengan arogan. Para guru dalam kelompok yang sama dikelilingi oleh komputer Li Yunliang, dan mereka berencana untuk melihat bagaimana nilai rata-rata kelas 12. Meskipun nilai teratas sangat kompetitif, nilai rata-rata kompetitif, jadi tentu saja penting untuk memperhatikannya. Ketika Li Yunliang terhubung ke server intranet kampus, mengunduh nilai setiap kelas, membuka file, dan melihat skor setiap siswa, itu adalah tampilan yang mengejutkan. Melihat ini, para guru di kelompok yang sama menggosok mata mereka dan bertanya-tanya apakah mereka salah membacanya. Song Renping membaca skor beberapa kali sebelum dengan ragu berkata, "Tuan Li, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa Zhang Yu berjanji untuk membantu Wu Jie dan 4 Raja Surgawi mereka untuk menjadi tutor? Apakah mereka akan membantu mereka meningkat 20? Apakah Anda yakin?" "Sangat." Li Yunliang juga tidak tahu bagaimana menjawab. Setelah waktu yang lama, tidak ada jawaban yang akurat. Karena dia tidak yakin sekarang.